Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Suhersi, SEAK. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Saya mengajar di kelas 10, 11, dan 12. Di kelas 10 saya mengajar akuntansi dasar, di kelas 11 dan 12 saya mengajar praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Pada kesempatan hari ini periode November 2022, saya akan memaparkan tentang materi pokok pembelajaran mengenai penyesuaian di kelas 11 akuntansi, yaitu praktikum akuntansi jasa dan dagang. Nah, di perusahaan dagang ada beberapa hal yang harus dilakukan penyesuaian ketika di akhir periode. Yang pertama adalah penyesuaian mengenai pendapatan yang masih harus diterima, kemudian pendapatan dibayar di muka, pemakaian perlengkapan, kemudian penyusutan aktiva tetap, dan penyesuaian yang dibuat untuk khusus kas, yaitu rekonsiliasi bank dan koreksi fiskal. Pada kesempatan hari ini saya akan lebih fokus kepada materi tentang rekonsiliasi bank dan koreksi fiskal. Nah, di akhir periode ini rekonsiliasi bank akan dibuat pada saat bank memberikan laporannya berupa rekening koran kepada perusahaan. Kemudian perusahaan akan mencocokkan jumlah saldo kas yang bisa diperoleh dari jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, sehingga nanti diketemukan saldonya, kemudian dicocokkan dengan rekening koran yang diterbitkan oleh pihak bank. Pada saat itu mungkin akan ada terjadi perbedaan antara catatan perusahaan dengan catatan di bank. Nah, pengertian dari rekonsiliasi bank itu sendiri adalah penyesuaian pencatatan kas yang dimiliki oleh perusahaan dengan bank, atau dapat diartikan juga dengan kegiatan merinci adanya perbedaan terhadap transaksi milik bank berupa rekening koran sebagai pengelola transaksi serta catatan yang dimiliki oleh perusahaan berupa jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilannya bagi wajib pajak badan orang pribadi yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Nah, dalam rekonsiliasi bank ini juga bisa diartikan sebagai merinci kegiatan perbedaannya. Kemudian tujuan dilakukan rekonsiliasi bank yaitu perusahaan dapat mengecek dan meneliti saldo keuangan perusahaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, mengantisipasi human error atau kesalahan manusia yang terjadi dalam proses pencatatan. Kemudian memantau perusahaan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan seperti penggelapan dana atau korupsi. Kemudian rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini bisa perbedaannya antara catatan perusahaan dengan catatan di bank itu bisa terjadi atau disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu kredit bank, artinya penagihan atau deposito yang dimiliki bank untuk kepentingan nasabah, dalam hal ini adalah perusahaan. Transaksi mengenai kredit bank baru bisa diketahui ketika perusahaan sudah menerima rekening koran dari pihak bank. Kemudian yang kedua adalah piutang wesel, yang merupakan utang yang dilakukan oleh nasabah atau perusahaan yang menggunakan suatu perjanjian yang bersifat mengikat. Sebagai jaminannya, perusahaan akan menjaminkan asetnya ketika suatu saat terjadi permasalahan. Masa perjanjian piutang wesel ini umumnya kurang dari 1 tahun.
Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah setoran dalam proses atau disebut juga dengan deposit in transit. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setoran yang masih dalam proses ini biasanya terjadi ketika suatu perusahaan menyetorkan dananya ke bank pada waktu yang sama dengan rekening koran diterbitkan. Alhasil, laporan setoran itu baru bisa muncul pada periode bulan berikutnya. Kemudian perbedaan berikutnya yang keempat yaitu beban dan pendapatan bank. Nah, untuk beban dan pendapatan bank juga dapat menyebabkan terjadinya perbedaan atas jumlah saldo bank dengan catatan perusahaan. Dalam hal ini beban-beban administrasi yang dikenakan oleh bank itu biasanya tidak disadari oleh perusahaan atau nasabah. Sedangkan pendapatan juga ini biasa diberikan oleh pihak bank karena kita sudah bekerja sama untuk menyimpan dananya di bank. Berikutnya adalah perbedaan yang terjadi yaitu cek yang beredar. Cek yang beredar atau outstanding check ini artinya bahwa perusahaan itu sudah menerbitkan cek untuk melakukan pembayaran atau pengeluaran, tetapi oleh penerima cek tersebut belum dicairkan kepada pihak bank sehingga uang perusahaan bisa terjadi berbeda. Berikutnya adalah kesalahan pencatatan atau human error yang dilakukan oleh oleh pihak bank atau oleh perusahaan. Bisa terjadi, bisa mengakibatkan uang perusahaan itu bisa bertambah atau berkurang. Kemudian cek kosong or not sufficient fund atau cek kosong ini artinya cek tersebut ketika akan ditulis pada saat itu dananya tidak mencukupi. Kondisi ini terjadi ketika perusahaan tidak bisa mencairkan cek karena dana perusahaan yang tersimpan di bank itu tidak mencukupi, sehingga transaksi penerimaan kas tersebut tidak bisa dilanjutkan. Nah, untuk koreksi fiskal ini yaitu terjadi karena adanya perbedaan perlakuan, pengakuan, penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Perbedaan tersebut bisa disebabkan oleh beda tetap dan beda waktu. Beda tetap artinya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak boleh dikurangkan pada penghasilan kena pajak. Contohnya yaitu sumbangan, hiburan, dan lain-lain. Sedangkan beda waktu yaitu perbedaan pembebanan suatu biaya di mana jangka waktu pembebanannya itu berbeda. Contohnya biaya penyusutan aktiva yang menurut perusahaan masa manfaatnya aktiva tersebut 10 tahun, tetapi menurut fiskal hanya diakui 4 tahun saja. Kemudian koreksi fiskal ini terdiri dari dua jenis, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang merupakan koreksi positif. Biasanya terjadi karena biaya-biaya yang diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Intinya, tujuan dari koreksi positif adalah menambah laba komersial atau laba penghasilan kena pajak atau PKP. Dengan begitu, koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan. Nah, koreksi fiskal positif diantaranya yaitu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi atau wajib pajak orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian dana cadangan. Ketiga, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Kemudian berikutnya jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, pajak penghasilan, kemudian gaji yang dibayarkan kepada pemilik, sanksi administrasi, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan, biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang dikenakan PPh, pinal, dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian berikutnya adalah penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang disebutkan di atas. Nah, yang kedua adalah koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang, sebab pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersil yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Penyebab dari adanya koreksi negatif adalah yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh pinal dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal. Penyebab ketiga, penyesuaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Kemudian jenis koreksi fiskal negatif antara lain yaitu penghasilan yang telah dikenakan PPh, contohnya penghasilan dari bunga deposito, tabungan lainnya, bunga obligasi, serta utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, anggota koperasi, orang pribadi, penghasilan dari hadiah atau undian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai rekonsiliasi bank dan koreksi fiskal negatif untuk mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang di semester 2 ganjil pada periode November 2022. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabil akhir taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.